tugas. Capek gua lama-lama bunuh diri nih, tugas mulu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grondslag atau Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Terdapat banyak Pancasila yang dijabarkan dari kelima Pancasila sebagai temuan dari para peneliti BP7, yaitu diantaranya dalam sila pertama, salah satu cara pengamalannya mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Dalam sila kedua, salah satu cara pengamalannya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila ketiga, salah satu cara pengamalannya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam sila keempat, salah satu cara pengamalannya sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dari sila kelima, salah satu cara pengamalannya mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjerumus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Sumber yuridis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Pancasila sebagai sistem etika, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, yang dimenangkan oleh 4 partai yakni PNI, Parnusi, PNU, dan PKI. Dalam pemilu ini dianggap terlalu liberal karena saat pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Baru. Sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran yang memunculkan konsep manusia Pancasila seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia serta dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Marto Diharjo, sifat kodrat makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Tantangan Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama. Sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin. Ini tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, tantangan Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Ini tidak sesuai dengan keadilan sosial karena hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pancasila sebagai sistem etika pada era reformasi berupa euforia kebebasan politik sehingga mengabaikan norma-norma. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi.